Tapi orang yang sama ketika sudah beranjak menjadi remaja, hilang itu. Karena kita ini fana, gitu loh. Ya, kita bukan kekal. Fana ini harus dipahami dalam implementasinya. Jadi berubah terus. Iya, perubahan ini merupakan eksak, merupakan kepastian, keniscayaan. Kan bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan, itu yang salah, ya, atau yang kurang. Ya. Jadi guru sudah menjelaskan, anak-anak ini semua fana, dijelaskan. Buktinya apa? Bisa rusak. Oh, sementara. Ya, sementara, ya kan. Jadi, tapi kalau kita itu sudah diajarkan dengan itu tadi suatu sistem yang benar, diri kita ini selamanya fana. Jadi tidak kelihatan ini masalah kepercayaan, gitu loh. Tetapi inilah ajaran kepercayaan, ya. Bagaimana manusia harus bisa menerima agama lain. Jadi bukan karena sesama Indonesia tidak boleh kan, oh karena agamanya berbeda dengan aku jauh sana, kan tidak boleh. Jadi interaksi antar agama bagaimana? Budi pekerti itu begitu, gitu loh ya, bukan sekedar kalau hormat orang tua gimana, lah itu tempo dulu, gitu loh. Kalau sekarang itu membela negara, bagaimana interaksi sosial, bagaimana kalau duduk di pemerintahan, nah itu budi pekerti semuanya. Nah itu namanya pesan, ya, nyata, tapi orang akhirnya bisa nerima. Oh iya, toh itu kan di budi pekerti memang harus bisa menerima orang lain. Nah jadi orang kepercayaan akhirnya kalau mendirikan tempat ibadahnya atau tempat syariahnya nggak ada yang ganggu. Betul. Nah jadi di situ Mas. Tidak didatangi ormas yang pakai surban itu ya. Nah iya, gitu loh ya. Tapi untung Borobudur dibangun di waktu itu Pak, sebelum ada ormas-ormas itu ya. Iya. Andai kata dibangun sekarang, waduh digeruduk sama. Nah iya. Jadi artinya kita ini ya, kalau kita belajar di Centini ya, dalam kaitannya kehidupan apa ini, masalah kepercayaan ya. Centini itu menekankan di orang hidup itu bukan hanya tahu asma, tapi yang lebih penting lagi adalah mengerti makna. Jadi misalnya gini ya, orang Islam tentunya menyebut Tuhannya itu Allah. Betul. Nah itu sekedar tahu asma. Ya. Tapi maknanya kalau kamu berallah itu apa? Itu jauh lebih penting kan, daripada sekedar tahu asmanya. Ya. Nah di situ dikatakan kan, maknanya ya misalnya kamu menyadari sepenuhnya bahwa hidupmu itu sepenuhnya tergantung pada dia. Kamu hanya merawat supaya tetap hidup. Tapi itu sebenarnya dari sana. Jadi kebenaran real itu yang diangkat. Gitu. Oke, ini menarik. Karena kalau misalnya kita dari perspektif tasawuf gitu kan selalu dikenalkan sama yang namanya esensi orang beragama itu, berislam itu adalah fana namanya. Fana billah gitu. Nah, lebur, nggak ada dua aku di situ, yang ada hanyalah satu aku. Tapi kan nggak mungkin Tuhan nggak ada, mesti kitanya yang nggak ada gitu. Nah, bagaimana Pak Kojim menjelaskan kepada adik-adik kita apa sih yang dimaksud dengan fana itu dan bagaimana menerjemahkan makna fana ini dalam kehidupan nyata sehari-hari, Pak? Ya, jadi begini Mas Hendra ya, kita kalau sekolah itu kata fana itu dari kecil itu sudah diajarkan, dan fana itu sebenarnya oleh guru-guru juga diajarkan dengan sederhana, tapi sebenarnya mengena. Yang salah kan bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan, itu yang salah ya, atau yang kurang ya. Jadi guru sudah menjelaskan, anak-anak ini semua fana, dijelaskan. Buktinya apa? Bisa rusak. Oh, sementara. Ya sementara ya kan. Jadi, tapi kalau kita itu sudah diajarkan dengan itu tadi suatu sistem yang benar, ya kan? Loh, diri kita ini selamanya fana. Misalnya apa? Kita itu merasa bayi ketika dilahirkan. Tapi sekarang kamu tidak
masih punya perasaan bayi kan tidak ada. Ya, berarti perasaan bayi kita itu dulunya real, tapi sekarang ternyata sudah tidak ada. Tumbuh jadi kanak-kanak, ya kan? Kanak-kanak itu real ketika kita ngalami. Tapi orang yang sama ketika sudah beranjak menjadi remaja, hilang itu kanak-kanak. Nah, inilah yang harus dijaga kontinuitasnya dengan baik. Karena kita ini fana, gitu loh. Ya, kita bukan kekal. Ya, kalau kekal, ya sudah saya remaja. Aku kepengennya remaja titik, lu nggak bisa nggak bisa ganti, ya kan? Nah, tapi kan tidak. Faktanya itu remaja pun akhirnya menjadi dewasa. Iya. Oh, makanya itu ya disebut fana ya. Nah, jadi fana ini harus dipahami dalam implementasinya. Jadi berubah terus. Iya, perubahan ini merupakan eksak, merupakan kepastian, keniscayaan. Tapi kok dikait-kaitkan sama meleburnya sang aku kecil dengan aku besar tuh gimana, Pak? Loh iya, kan gini kan, ketika orang itu menyadari kan, oh saya ternyata sudah nggak punya sifat bayi lagi, oh saya ternyata sudah tidak kanak-kanak, oh saya sekarang ternyata sudah jadi orang tua, ya kan. Nah, proses ini kan tidak terus ada dua yang secara sains. Ya karena ada yang dari luar itu nganu kamu, kan tidak. Kan semua itu ada pada dirimu. Sehingga Tuhan yang selama ini dikatakan Tuhan ada di dalam diri, tapi kan tidak terimplementasikan. Tapi begitu kita mengimplementasikan, ya apa itu ketika saya menyadari kefanaan saya, ketika saya menyadari keakuan saya, menyadari kehadiran saya, itu kan artinya sudah lebur antara sosok yang dipetakan di luar diri ya dengan dirinya. Nah, sekarang Tuhan dan dirinya itu ya udah. Ya, jadi kalau saya berbuat baik ini apakah bukan karena hidayah? Ya kan? Kan karena hidayah. Tapi kalau mencari dari mana hidayah itu? Kan ya tumbuh dari saya sendiri. Saya sadar saya harus baik. Nah, ya, kan bukan karena ada suara kamu harus kan tidak ya. Jadi tasawuf itu makanya dalam satu podcast saya katakan tasawuf sendiri itu ada 3 kelompok ya. Jadi ada kelompok tasawuf akhlaki. Jadi dulu yang diajarkan itu istilahnya tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas. Jadi gimana kamu supaya tidak marah, gimana supaya kamu tidak kecewa. Jadi itu aja yang diajarkan. Salah, ya tidaklah wong orang supaya tidak kecewa kan benar. Tapi boleh jadi posisi itu bisa berhenti di stuck di situ. Ya, kan bisa saja orang tidak kecewa tapi dia pemalas. Tapi nggak kecewa. Ya gitu loh ya. Nah, terbagi terus ada tasawuf amali. Ya. Tasawuf ini artinya punya konsep mendekati Tuhan dengan zikir dan wirid. Nah, makanya itu seperti meditasi, itu. Tapi kan banyak orang kita ini ketika ada isu ya orang harus bermeditasi, wah ada pelatih meditasi sana sini bayar sekian dan sebagainya. Akhirnya mandek di situ. Juga tidak akan bisa membawa kita maju. Nah gitu loh. Terus ada tasawuf falsafi, ya kan? Itu seperti Saksiti Jenar, ya. Jadi mistisisme di dalam dirinya merasa aku sama Tuhanku, ya, dan itu dihayati itu mistisisme. Tapi dia topang dengan pengetahuan filosofinya. Kenapa aku yakin aku dan Tuhan itu satu adanya? Kan ditopang oleh filosofinya. Nah, yang ini sebenarnya bagus. Tetapi sulit mencari pengikut. Makanya dibilang sesat. Gitu loh. Karena orang yang mendengarkannya sumbunya masih pendek. Iya betul. Gak nutut.
orang Jawa itu mengatakannya ya Pak. Nah, kalau kita sudah bisa merangkum semua, ya kita butuh akhlak yang baik, kita juga butuh ketenangan, kita juga butuh pemikiran. Tapi apa tuh namanya, stigma bahwa kemudian ajaran Siti Jenar itu sesat, ada nggak intervensi dari misalnya penguasa di saat itu, wah ini bakal membahayakan kekuasaan kita nih kalau diterus-teruskan, ada nggak? Ya, kalau kita melihat dari syarat-syarat yang ditinggalkan pada keluarga-keluarga, kan gini kan, pelajaran di masyarakat itu ada yang memang bisa ditulis di lontar-lontar, ya. Tapi kan ada yang hanya, misalnya mbah saya hidup di zaman Siti Jenar, terus ngikuti Siti Jenar misalnya, kan karena melihat di masyarakat itu ada pembatasan, dia tuliskan kan, atau dia ajarkan. Nah, ya Siti Jenar itu akhirnya dilarang mengajarkan, ya kan, maka kamu saya ajari, tapi kamu simpan saja, ya. Nanti kalau ada yang butuh tahu, ya cukup mereka aja yang kamu beritahu. Yang butuh. Nah, dari situ orang bisa menarik kesimpulan. Oh, kan nggak mungkin kalau nggak ada tekanan penguasa sampai diwariskan hanya lewat keturunannya, kan gitu kan. Kalau sesuatu itu publik, ya nggak perlu kan ada kok apa ini ya. Kok ini untuk orang tua, ya. Kalau usiamu masih muda nggak boleh. Seperti itu. Nanti kamu malah gila, kamu malah itu banyak ya Pak diajari ke anak-anak gitu ya. Gitu ya. Nanti aja, sudah sekarang kamu yang penting bekerja, kamu nanti kalau sudah tua boleh itu belajar dari ajarannya Siti Jenar. Nah, tapi kenapa sudah dibegitukan? Kok pemikirannya masih hidup, bahkan sekarang berkembang sangat pesat gitu? Kenapa Pak? Padahal itu udah disembunyikan, udah ditekan-tekan loh. Oh ya, kan gini, suatu pemikiran itu berkembang juga sesuai dengan kondisi. Ya, kalau kondisi misalnya ada substitusi yang lain, ya, nah ini bisa muncul. Tapi kalau kondisi lagi pressure di sini, ya ini nggak bisa muncul. Jadi di situ kayak kita amati sekarang ini kan, habis kasus ini, tapi terus ini muncul substitusi yang lain. Ini turun, ya. Ketutup, ya. Kita misalnya, ya ini real karena kita tidak memasalahkan persoalannya, tapi kejadiannya itu kita bisa melihat kasus ijazah yang asalnya tinggi sekali, tapi begitu ada kasus apa itu 74 kg emas, hilang ini. Jadi seperti itu Mas, gitu loh ya. Nah ini permainan penguasa juga. Ya, sebagai guru bangsa, sebagai pemikir gitu. Apa sih yang ingin panjenengan sampaikan gitu biar lembaga penegakan hukum kita tidak orang Jawa bilang gelut terus gitu kan ya. Harusnya kan ada sinergitas, ada konsolidasi yang memang benar-benar tumbuh dari ruang hati masing-masing gitu ya. Atau memang sengaja dibegitukan sama presidennya gitu. Atau memang ini murni pertarungan geng Solo dengan kubu Pak Prabowo atau seperti apa? Bukan Mas, jadi kita melihatnya itu kan tidak bisa sepotong. Kita harus melihat pola yang terjadi sejak Indonesia merdeka. Nah, ketika siapapun yang dianggap sebagai tokoh, negara kan berarti tokohnya itu, tokoh utamanya adalah presiden, ya kan, karena disebut paling tinggi, ya. Nah, ini kita lihat, ya, ketika Indonesia itu merdeka. Kalau kita melihat Bung Karno menyatakan kan kemerdekaan itu jembatan emas. Artinya secara pribadi ya, saya bisa memperkirakan gitu kan, punya cita-cita untuk membangun bangsa yang maju, yang hebat, yang tidak kena jajahan neokolonialisme, imperialisme ya. Tetapi dalam faktual ini kan harus kita lihat sistem. Ya, jadi secara sistem ternyata ini yang diutak-utik terus, jadi nggak pernah terwujud ada. Ya seperti itu tadi kan, misalnya kembali ke
apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu itu bulan Agustus tahun 1950. Ya. Untuk sampai di sini hal yang benar, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena negara kita ini terdiri dari pulau-pulau, jadi harus dinyatakan sebagai satu kesatuan. Ya. Mengapa tidak milih negara federasi misalnya? Ya, karena budayanya saling tidak bisa tabrakan antara yang satu dengan yang lain itu. Nah, kalau federasi itu kan paling tidak ada konsep-konsep yang bisa kita dukung bareng. Ya. Nah, maka kan di sini sistem itu yang tapi kan kita tahu tahun 1950 hanya bisa menghasilkan yaitu apa itu terjadinya pemilu pertama, ya kan? Ya. Nah, artinya cita-cita ini terbentuk, ya, pemilu pertama. Tapi kan setelah pemilu pertama ini kan harus ada hasil. Kenapa tidak ada hasil? Yang namanya lembaga legislatif itu kan orang, ya, ada yang dari Arab misalnya, itu Islam yang harus masuk. Nah, yang dari golongan apa ini komunisme, ya kan? Cita-cita kita itu ya betul-betul merakyat, sosialis. Nah, akhirnya kan nggak pernah lahir konstitusi, ya, gitu loh. Maka sebagai manusia, Bung Karno yang tadinya punya pandangan ya bahwa kemerdekaan jembatan emas, kalau gini ya udah kembali aja ke Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Tapi kan ternyata juga tidak bisa kembali. Maka sampai diberi yang namanya Usdek, Manipol Usdek. Loh, ini katanya sudah kembali, kan mestinya nggak butuh ini. Apa itu Pak? Usdek? Ya, Manipol Usdek kan manifesto politik Usdek, ya. Undang-Undang Dasar 45, ya. S-nya sosialisme terpimpin, D-nya demokrasi terpimpin, E-nya ekonomi terpimpin, ya kan? Nah, semuanya menjadi terpimpin, ya. Ya, runtuh kan sebenarnya apa ini makna dari Undang-Undang Dasar 45 tadi. Nah, kalau misalnya andai kata nanti dikembalikan, Pak, Presiden aware, Prabowo sadar gitu, bisa jadi ini 2029 nanti pemilihan presiden itu tidak langsung dipilih oleh rakyat, tetapi bisa representasi wakil rakyat. Bisa jadi itu enggak? Bisa saja, itu kan masalah kekuatan politik, bukan masalah apa-apa. Tapi itu menurut panjenengan lebih ideal sesuai dengan harusnya memang Indonesia kayak gitu atau gimana? Bukan begitu. Seharusnya kan kalau harus idealnya kan tidak harus langsung kembali. Kalau manusianya bisa dipercaya semua, karena ini kan ya sudah, tinggal apa sih amandemen yang keliru, yang keliru diperbaiki kan gitu kan. Kalau kembali itu kan bisa sama dengan membalikkan ke angka 0, gitu loh. Tapi kan itu semua adalah murni kekuatan politik. Nah, kekuatan politik kita ini kan tadi terdiri dari orang-orang, dan orang-orang ini punya dukungan dari negara-negara sono, negara sini, dan sebagainya. Gitu loh, ya. Nah, cuma kita bagaimana sebagai anak bangsa kita ini bisa membangun kebersamaan, ya pertama harus ada tekad dari seluruh anggota legislatif, ya kan? Itu betul-betul memiliki konsep pembangunan yang teratur. Ini kan hilang, dulu kan sudah ada kan namanya garis-garis besar haluan negara, GBHN. Iya, GBHN itu kan sebenarnya nggak boleh dihilangkan, disempurnakan, ayo kan gitu kan. Kalau menghilangkan itu kita kehilangan lagi itu. Jadi jangan, itu kan orde baru GBHN itu.
Nah, ini cara berpikir yang salah. Ya. Kehilangan titik nol. Iya, kita ke titik nol lagi. Akhirnya jalannya nggak tahu lagi mana yang harus di ini. Jadi harus dilihat. Iya. Iya. Nggak ada keberlanjutan ya. Iya, Pak? keberlanjutan Yang dibangun. sambil ada perbaikan-perbaikan. Kan gitu kan. Oh, Kemarin itu 5 tahun yang lalu ada kurangnya di sini. Nah, terus ya. Jadi kalau itu disadari, berarti kan itu menyangkut tatanan di pemerintahan. Memang Indonesia ini seperti dulu mana ayam atau telurnya, ya. Dikarenakan ya itu tadi sejak merdeka kita belum bisa ya sigek ya, jadi mandek untuk ini yang harus kita jalankan. Kita belum bisa. Selalu karena ada gini-gini dilanggar. Contoh ya, Bung Karno ketika menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, dia langsung mengatakan tahun depan, berarti tahun 1960, kita adakan pemilihan umum yang benar. Nah, tapi dunia ini kan, ternyata ini mendesak ini masalah Irian, ya akhirnya Bung Karno tidak perlu ada ini dulu, pemilihan umum dulu, nanti kita tunda 5 tahun lagi, ya kan? Nah, ini kan artinya kita tidak bisa melangkah ya tangga itu dengan baik karena sudah dicanangkan, ditiadakan. Nah, begitu 1965 melihat perang dingin semakin memuncak ya di dunia ini, Bung Karno malah satu keluar dari PBB, terus yang kedua menjadi presiden seumur hidup. Nah, Bung Karno kan tidak berani, enggak, saya nanti gimana, sudah tapi kan dia terus mengikuti kekuatan politik yang ada, gitu loh. Oke. Ya. Tapi saya tetap menyarankan bangun pendidikan yang baik. Akarnya di situ ya. Loh, itu akar, ya. Pendidikan yang baik itu kurikulumnya itu bukan bergonta-ganti tapi berkelanjutan dan dievaluasi. Kekurangannya apa, diperbaiki. Ya, itu diperbaiki terus. Itu namanya berkelanjutan. Oke. Ya. Baik Pak Kojim. Tapi sekarang gini, yang paling penting sekarang adalah kita ini seolah-olah kayak disuguhi kayak pemerintah bentar lagi bakal naikin semua pajak, diweden-wedeni terus. Harusnya kan pemerintah itu idealnya menjaga harkat, derajat, dan martabat masyarakat atau rakyat atau warga negaranya gitu. Tapi yang terjadi sekarang justru malah kebalikannya gitu. Maksudnya itu kayak ditakut-takuti, nanti bakal ada kalau pakar-pakar konspirasi itu mengatakan gitu ya, nanti harus divaksin lagi, virus lagi, pajak dinaikin, masyarakat kelas menengah akan dibikin bawah, jadi jurang nanti cukup yang elit sama yang paling bawah aja bakal dikasih MBG semuanya, susah cari kerja gitu. Pak Kojim, kita ini kan manusia bertuhan gitu ya di Nusantara ini gitu. Bagaimana sih kita itu bisa terhubung terus dengan Tuhan sehingga mau ada apa-apa aja kita tuh kok selalu dilalah, kok selamat, kok bejo, kok gak kenek gitu. Nah itu kalau rumusnya panjenengan ngasih tahu teman-teman yang muda-muda harus gimana biar terhubung terus sama Tuhan. Oh iya, jadi kan gini ya, masih ingatkan pada podcast yang lalu saya kan mengatakan dalam kehidupan ini ada fenomena umum khusus, ada fenomena khusus. Betul. Ya kan? Betul. Fenomena khusus itu bisa berkaitan dengan geografi, ya, bisa berkaitan dengan orang. Ya. Nah, Indonesia secara geografi, ya, ini memang punya fenomena khusus. Ya. Jadi satu, letaknya di Khatulistiwa. Ya. Terus kedua, memiliki luasan laut di dalam negara yang terbesar di dunia. Ya. Karena kita ini 7/10 adalah lautan. Laut lah ya. Air namanya. Hanya 3/10 yang berupa pulau. Nah, ini merupakan kekayaan alam sendiri. Ya. Terus kita diapit oleh 2 lautan besar.
yaitu Pasifik dan Lautan Hindia. Ya. Tentu gelombang gerak dari dua lautan ini kan saling mendesak ke sini. Nah, kita ada di dalam interferensi kekuatan gelombang Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Nah, semua ini membentuk manusianya juga. Ya. Karakteristik manusianya dipengaruhi oleh teritorialnya. Iya, alamnya juga. Alamnya. Kan? Iya, alamnya. Ya. Sehingga kalau orang hanya mengasumsikan manusianya saja bisa kecelik. Ya, oh Indonesia bakal begini, bisa kecelik, gitu loh. Makanya saya mengatakan, ya ada timeline. Saya percaya bahwa generasi muda sekian tahun lagi akan bangkit. Ya, karena sudah tahu geografinya, kan gitu kan. Ya sama dengan kalau kita bepergian kan, misalnya ke kota. Ada orang yang sekedar, aku kepengen tahu kota sana. Ya kan? Tapi kan ada yang, aku ke kota sana. Bagaimana ke bisnis di kota itu? Bagaimana kalau saya punya rumah di kota itu? Nah, ini kan beda. Ya. Nah, di dalam zona atau timeline ini kita melihat, oh ini ya bakal kita bisa naik, tapi lewat anak-anak mudanya. Jadi Pak Khojem itu tidak pesimis, justru malah optimis karena kondisi nanti akan berbeda. Iya. Anak-anak muda akan mulai sadar gitu ya. Terutama nanti generasi alfa dan seterusnya. Ya. Karena bisa kita amati pola-pola anak ini sekarang, gitu loh ya. Tapi generasi milenial itu masih kecantol, gitu loh ya. Masih kecantol. Jadi di situ. Oke. Maka kita tidak boleh bosan atau jenuh untuk membangun ya optimisme yang berkesadaran. Sip. Nah, jadi di situ. Ya. Optimis tapi ada kesadaran. Gitu loh. Optimis tapi realistis juga ya. Optimis dan realistis. Gitu. Nah, aku pengen kembali nih soal beragama lagi ya Pak Khojem ya. Yeah. Ini karena ini penting banget. Orang tuh ya, kalau sudah beragama Islam, kayaknya nggak lengkap gitu. Kalau nggak kalau nggak datang ke Ka'bah gitu. Padahal kalau kita ngaji secara hakikat gitu golek ono guru sing ora iso mati. Ka'bah iku wis ono nang jerone dodomu gitu. Nah, hal-hal seperti ini Pak, nampaknya kok penting untuk kemudian terus-menerus kita elaborasi ben biar eling gitu. Semuanya itu sebenarnya mesti dicepai sama Tuhan gitu. Nah, itu gimana Pak? Ka'bah berada di dalam diri itu benar apa enggak? Iya, memang benar. Karena kan gini kan, di Al-Quran kata Ka'bah itu sendiri yang secara konkret ya hanya ada satu kata saja, ya kan. Kalau lainnya kan tidak ada di situ, misalnya menghadaplah ke Ka'bah, tapi ke kiblat, ya kan. Dan di ayat Al-Quran itu dikatakan, ya dari mana saja kamu datang, ya kan, maka selalu menghadaplah ke kiblat, ya kan. Nah, kiblatnya manusia itu siapa? Kan gitu kan, nggak mungkin batu, ya kan? Iya kan, kiblatnya manusia itu kesadarannya, hatinya. Nah, makanya dalam serat-serat kuno, ya hati manusia, hati batin loh ya, bukan hati lahiriah berupa daging itu. Hati batin manusia itu adalah Ka'bahnya. Kesadaran itu Pak ya. Kesadaran itu. Wis batu neng kono sisan mek siji. Lah iya, siji kan gitu kan.